Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sebesar-besarnya, nikmat paling besarnya nikmat, yakni nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, baginda Muhammad SAW, yang karena beliaulah terciptalah alam bumi ini, yang karena beliau terciptalah alam semesta ini, yang karena beliau adanya cinta kedua orang tua kita kepada kita, yang karena beliau adanya diri kita di dunia ini bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kami ingin membahas tentang suatu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, beliau telah mengatakan bahwasanya menuntut ilmu wajib. Menuntut ilmu, yakni ilmu yang diwajibkan oleh setiap orang muslim dan muslimah adalah ilmu syariat, ilmu agama Islam. Ilmu apa yang diwajibkan? Yakni ilmu agama Islam. Bukan semua ilmu itu wajib dicari, akan tapi ilmu yang paling wajib bagi setiap agama, setiap muslim, setiap orang Islam yang beragama Islam itu wajib menuntut apa? Menuntut ilmu agama. Karena dengan adanya ilmu agama pada diri setiap orang muslim, dia akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dia akan mengetahui mana dan apa yang membuat dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui apa yang membuat dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengetahui mana yang menyebabkan dirinya berdosa dan mana yang menyebabkan dirinya berpahala, yakni dengan ilmu agama. Maka dari hadis yang lain beliau mengatakan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan baginya, maka Allah berikan ilmu agama, Allah berikan kefahaman pada diri seseorang tersebut ilmu agama. Dan jika Allah berkehendak baik pada seseorang, jika Allah berkehendak kepada seseorang suatu kebaikan, baik itu kebaikan di dunia berupa dia itu hidup senang, hidup tenang, dengan hati yang lapang, hati yang gembira dalam menjalani segala sesuatu, ataupun bahagia di akhirat, jadi dengan dia masuk ke surga. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jika berkehendak kebaikan pada seorang tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman terhadap ilmu agama. Maka ini difahami, siapa saja yang tidak diberikan kepadanya ilmu agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan baginya. Waliyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita berharap kepada Allah, kita dijadikan sebagai orang-orang yang mengerti terhadap ilmu agama. Oleh karena itu kita harus berusaha. Bukan hanya kita mengharap dan meminta kepada Allah untuk dijadikan paham terhadap ilmu agama, tapi kita harus berusaha mencarinya. Apalagi di zaman yang sekarang ini banyak
orang yang melalaikan terhadap ilmu agama ini. Banyak di antara kita yang masih mendahulukan ilmu-ilmu lain daripada ilmu agama. Sedangkan yang menjadikan seorang itu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang yang muslim yang mana dia telah berkata kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah mewajibkan pada siapapun yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, Allah wajibkan untuk melaksanakan sholat, Allah wajibkan untuk melaksanakan puasa, Allah wajibkan melaksanakan zakat, Allah wajibkan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Allah wajibkan itu semua bagi setiap orang muslim. Dan semuanya itu ada tata caranya, ada rukun-rukunnya, dan ada syarat-syarat sahnya. Bagaimana bisa kita mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut jika tidak dibarengi dengan ilmu agama? Jika tidak mengetahui, tidak mempelajari ilmu agama, maka akan menjadi salah justru. Kita sholat tanpa kita belajar tata caranya, itu akan menjadi salah, akan tambah menjadi dosa. Oleh karena itu wajib bagi semua orang muslim untuk mempelajari ilmu agama. Dan banyak di sekitar kita yang masih meremehkannya. Mereka sholat tanpa mengetahui syarat-syaratnya, mereka sholat tanpa mengetahui rukun-rukunnya. Apakah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Tapi secara syariat itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hal yang wajib aja kita tidak bisa melakukannya jika tidak dengan ilmu agama. Bagaimana dengan hal-hal yang sunnah? Tidak ada gunanya kita bersedekah, kita beramal-amal sunnah lainnya tanpa dibarengi dengan ilmu agama, maka tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi indah, justru akan menjadi dosa. Karena itulah pentingnya ilmu agama. Maka kita sebagai seorang muslim yang mempelajari ilmu agama, yang mengetahui wajibnya ilmu agama itu untuk tuntut, kita berusaha mencarinya. Di zaman yang sekarang ini kita bisa mencari ilmu agama bukan hanya dari formal pondok pesantren, bukan hanya dari madin. Kita bisa datangi para orang-orang ulama, kita bisa datangi orang-orang yang mengetahui ilmu agama untuk diajarkan tata caranya. Pasti mereka mau untuk mengajarkannya, asal kita mau berusaha. Insya Allah orang alim yang dimintai untuk mengajar pasti dia mau. Banyak orang-orang alim sekarang, orang-orang yang mengerti ilmu agama sekarang, yang mereka itu ingin menyampaikan ilmunya, tapi mereka tidak tahu caranya, tidak tahu cara mengajak orang-orang untuk mau belajar ilmu agama ini. Maka kita datangi mereka. Kita katakan kepada mereka bahwasanya kita ingin mempelajari ilmu agama. Jadi mempelajari ilmu agama itu diharuskan bagi setiap orang muslim dan muslimah, dari semenjak kecil hingga ia besar. Jadi tidak ada batasan usia dalam menuntut ilmu agama. Sejak kecil orang tua dianjurkan untuk mengajarkan kepada anaknya mengenal Allah dengan mendengarkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah kepada anak-anaknya, sehingga kelak dia dewasa, dia akan mengenal, dia akan berusaha memperdalami agamanya. Dari kecil sudah didekatkan kepada ilmu-ilmu agama, yang mulai dari ilmu-ilmu wajib, sifat wajib bagi Allah, mengenal Nabi Muhammad, siapa keluarga Nabi Muhammad, itu diajarkan ketika kecil. Menginjak usia belajar sekolah, dimasukkan anak-anak kepada madrasah dini. Ketika sudah dewasa,
Gak ada kata telat untuk mempelajari ilmu agama ketimbang tidak mempelajarinya. Bisa kita mempelajari ilmu agama tersebut kemanapun, dimanapun, ya ini bukan kemanapun, ya ini dimanapun kita berada kita bisa mendapatkannya asal kita mau berusaha, yakni dengan kita mendatangi orang-orang yang mengetahui ilmu agama tersebut. Nggak ada malu untuk belajar ilmu agama, itu nggak ada malu. Walaupun sudah tua datang, walaupun usianya sudah tua, yakni sudah tidak muda lagi, tidak di masa-masa usia belajar dalam formal, bisa kita belajar kepada orang-orang alim, datang kepada mereka untuk belajar ilmu agama, menimba ilmu agama. Dan semuanya ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita menjalankan agama Islam ini, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia bukan sekedar seenaknya kita. Kehidupan di dunia ini semuanya ini tercatat oleh dua malaikat. Malaikat yang menjaga amal kebaikan dan menjaga amal keburukan, dan semua itu juga akan ditanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kita percaya dalam rukun iman ada perkataan percaya kepada hari kiamat, dan kita percaya bahwasanya itu ada. Kita wajib percaya. Jadi semua yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang wajib kita harus benar, kita harus berusaha untuk melaksanakannya dengan benar, dengan aturan Allah. Baru kita berusaha mengamalkan segala sesuatu yang bisa menyempurnakan ibadah wajib tersebut dengan amal-amalan yang sunnah. Semoga kita semua dijadikan termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dikehendaki dalam kebaikan, sehingga kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun ucapan, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.